Kecelakaan pesawat tempur adalah salah satu penggerus alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI). Belum lama, tepatnya pada 10 Februari lalu, pesawat TNI Super Tucano 3108 milik Angkatan Udara jatuh di Kota Malang, Jawa Timur. Pesawat take-off dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang untuk melakukan test flight. Sempat mencapai ketinggian 25.000 kaki. Setelah itu pesawat turun ke 15.000 kaki. Pukul 10:07 pesawat hilang kontak dan dilaporkan jatuh. Posisinya jatuh itu menukik lurus, Pak. Terus pesawat itu jatuhnya karena lurus, kelihatannya itu dia langsung ambles ke tanah. Dua perwira TNI Angkatan Udara gugur, pilot Mayor Penerbang Ivi Safatila dan Serma Saiful Arif Rahman. 2 bulan sebelumnya, pesawat tempur latih T-50I jatuh saat atraksi di Airshow Yogyakarta. 2 perwira Angkatan Udara meninggal, yakni pilot Letkol Penerbang Marda Sarjono dan pilot Kapten Penerbang Dwi Cahyadi. Pertengahan 2015, tepatnya tanggal 30 Juni, pesawat angkut Hercules C-130 jatuh di pemukiman penduduk di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Pesawat jatuh sesaat setelah tinggal landas dari lapangan udara Suwondo, Medan. Kecelakaan Hercules C-130 mengungkap betapa tuanya teknologi alutsista milik TNI. Angkatan Udara memiliki 22 pesawat Hercules dengan perincian 6 unit pembuatan di tahun 1960, 8 unit di tahun 1978, dan 8 unit tahun 1980. Anda menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan juga data. Bersama saya Ani Rahmi, inilah Fakta Data. Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara harus memiliki alat tempur yang andal dan memadai. Ini diperlukan untuk melindungi wilayah Indonesia. Dalam 1 dekade terakhir, pesawat tempur Indonesia meningkat drastis. Ini merupakan hasil modernisasi militer Indonesia selama 5 tahun melalui program Minimum Essential Force. Kita mundur ke tahun 2003 saat Indonesia melakukan pembelian pertama Sukhoi. Ketika itu, Angkatan Udara memiliki 2 unit Sukhoi jenis Su-27SK dan 2 unit Su-30MK. Tahun 2007, di era pemerintahan Presiden SBY, Indonesia kembali membeli 6 unit Sukhoi. Terdiri dari 3 unit Su-37SKM serta 3 unit Su-30MK2. 4 tahun kemudian, pada 2011, Indonesia kembali membeli 6 unit pesawat tempur Sukhoi. Semuanya jenis Su-30MK2. Selain Sukhoi, TNI Angkatan Udara memiliki pesawat tempur F-16 buatan Amerika. Pembelian berlangsung 2 tahap. Pertama, F-16 jenis F-16 Block 15 OCU sebanyak 12 unit. Pesawat yang dibeli tahun 1989 ini kini tersisa 10 unit karena 2 unit jatuh. Pembelian tahap kedua tahun 2012 sebanyak 24 unit F-16 dalam bentuk hibah. Semua pesawat di-upgrade menjadi F-16 setara Blok 25 sebelum dikirim ke Indonesia. Berdasarkan catatan Lembaga Pemeringkat Kekuatan Militer Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-29 di dunia dalam hal kekuatan armada tempur udara. Tahun 2015, total 420 unit armada tempur udara milik Indonesia. Di ASEAN, kekuatan Indonesia kalah dengan Thailand yang memiliki 551 unit tempur udara. Namun Indonesia masih di atas Vietnam, Singapura, Myanmar, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Laos. Malaysia memiliki 227 unit armada tempur udara pada tahun 2015. Sementara Kamboja dan Laos bahkan armada tempur udaranya tidak sampai 30 unit. Berikutnya kita lihat armada pesawat tempur. Indonesia berada di urutan ke-6 di Asia Tenggara. Indonesia kalah jauh dengan Singapura yang memiliki 119 unit pesawat tempur. Thailand 76 unit, Vietnam 73 unit, Myanmar 56 unit, Malaysia 42 unit. Indonesia hanya memiliki 35 pesawat tempur. Sementara Kamboja, Laos, dan Filipina tidak memiliki pesawat tempur.
Jumlah pesawat pencegat Indonesia juga masih kalah dengan sejumlah negara di ASEAN. Singapura memiliki 119 unit pesawat pencegat, Thailand 96 unit, lalu Myanmar memiliki 77 unit, Vietnam 73 unit. Sementara Indonesia hanya memiliki 58 pesawat pencegat. Helikopter penyerang Indonesia hanya memiliki 5 unit, kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki 25 unit. Sementara Singapura 17 unit, Myanmar 9 unit, dan Thailand 7 unit. Namun posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Laos, Kamboja, Filipina, dan juga Malaysia yang tidak memiliki helikopter penyerang sama sekali. Tank menjadi simbol utama pertahanan untuk setiap tentara darat modern. Berdasarkan peringkat buatan Global Firepower, Indonesia menempati urutan ke-36 dari 126 negara dalam hal kekuatan tank. Di ASEAN, Indonesia berada di urutan kelima di bawah Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Dalam hal ini Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Laos, dan juga Filipina. Kendaraan tempur lapis baja atau Armored Fighting Vehicle Indonesia memiliki 1089 unit dan menempati peringkat ke-6 di ASEAN. Lebih sedikit dibandingkan kendaraan lapis baja yang dimiliki Myanmar dan Malaysia. Sementara di seluruh dunia Indonesia berada di posisi ke-56. Jumlah kendaraan lapis baja milik Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan Filipina, Kamboja, dan juga Laos. Sementara 3 besar negara dengan kendaraan lapis baja terbanyak di ASEAN adalah Vietnam, Thailand, dan juga Singapura. Untuk armada tempur laut, Indonesia menjadi yang terkuat di ASEAN dengan 171 unit armada tempur laut. Di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-12. Kekuatan Indonesia cukup jauh dibandingkan dengan Myanmar yang memiliki 155 armada tempur laut. Sementara Filipina di posisi ketiga. Sementara Thailand, Vietnam, dan Malaysia hanya memiliki armada tempur laut antara 61 hingga 81 unit saja. 3 negara ASEAN di posisi paling buncit dalam jumlah armada tempur laut adalah Singapura, Laos, dan Kamboja. Satu hal yang unik dari Singapura, meski armada tempur lautnya kalah dalam jumlah, namun untuk kapal selam, Singapura merajai ASEAN. Dengan 6 unit kapal selam, Singapura berada di posisi ke-19 di dunia. Sementara Indonesia dengan hanya 2 kapal selam berada di urutan ke-38 dunia atau urutan keempat di ASEAN. Sementara Thailand dan Filipina tidak memiliki kapal selam. Hasil penelitian Global Firepower, belanja militer Indonesia tahun 2015 berada di urutan kedua di ASEAN, di bawah Singapura. Indonesia menghabiskan belanja militer sebesar 6,9 miliar dolar Amerika Serikat. Meski belanja militer besar tidak membuat Indonesia unggul dalam jumlah peralatan militer di ASEAN. Sementara belanja militer Malaysia sebesar 4,7 miliar dolar Amerika. Vietnam kurang dari separuh belanja militer Indonesia dan yang terkecil adalah Myanmar. Presiden Joko Widodo tidak berpangku tangan melihat alutsista TNI. Dalam rapat terbatas, Jokowi menekankan 4 hal pokok dalam pengadaan alutsista. Pertama, pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan TNI. Kedua, proses pengadaan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, pengadaan alutsista untuk kemandirian pertahanan negara Indonesia. Dan yang terakhir, alutsista harus memperkuat keterpaduan operasional antar sistem senjata serta matra. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan atau TNI tahun 2015 sebesar 102 triliun rupiah, dengan alokasi alutsista hanya 40 triliun rupiah. Tahun 2016, anggaran untuk Kementerian Pertahanan atau TNI turun menjadi 95 triliun rupiah, dengan alokasi alutsista hanya 37 triliun rupiah. Dengan dana yang terbilang kecil ini, mampukah alutsista TNI bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara?